Tujuan pembelajaran dari video ini adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Pada suatu hari, Tony ingin membeli peralatan sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Tony membeli 4 pulpen dan 2 buku dengan membayar Rp13.000. Di toko yang sama, Ijat membeli 3 pulpen dan 1 buku dengan membayar Rp9.000. Lalu kemudian Nita juga membeli 5 pulpen dan 2 buku, namun Nita tidak tahu berapa harga yang harus dia bayar. Teman-teman tahu tidak, permasalahan Nita bisa diselesaikan dengan matematika loh, yaitu dengan menggunakan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Adapun bentuk umum SPLDV adalah persamaan 1 yaitu Px tambah Qy sama dengan R, dan persamaan 2 yaitu Vx tambah Wy sama dengan Z. Dengan keterangan X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1, P, Q, V, dan W merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Dan yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Ternyata, metode penyelesaian SPLDV ini tidak hanya satu saja loh, melainkan ada 4 macam metode penyelesaian. Yang pertama, ada metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, sehingga nilai variabel lainnya bisa diketahui. Yang ketiga, ada metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Dan yang terakhir, ada metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Nah, kalau diperhatikan dari keempat metode penyelesaian SPLDV tersebut akan diperoleh hasil yang sama. Jadi, teman-teman bebas mau pakai metode yang mana saja. Bagaimanakah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan Nita, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita memisalkan X sebagai satu harga pulpen dan Y sebagai satu harga buku.
Lalu langkah kedua, kita membuat model matematisnya. 4 pulpen ditambah 2 buku menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian 3 pulpen ditambah 1 buku menjadi 3X tambah Y sama dengan 9.000. Langkah selanjutnya, kita mengeliminasi Y. Artinya, kita akan menghilangkan variabel Y dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita kalikan dengan 1, di mana 1 adalah koefisien Y dari persamaan 2. Sedangkan persamaan 2 kita kalikan dengan 2, di mana 2 ini adalah koefisien dari Y pada persamaan 1. Persamaan 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Sedangkan persamaan 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Lalu kemudian kita eliminasi dari hasil tersebut. Artinya kita kurangkan, di mana hasil yang akan kita peroleh dari eliminasi tersebut adalah min 2X sama dengan min 5.000, di mana X sama dengan min 5.000 dibagi min 2. Dari eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, kita mendapatkan nilai X sebesar 2.500, atau dengan kata lain, satu buah pulpen seharga Rp2.500. Setelah mendapat nilai X, kita akan mensubstitusikan nilai tersebut ke persamaan 2. Kita ketahui bahwa nilai X sama dengan 2.500. 3X tambah Y sama dengan 9.000. Kita ganti X-nya menjadi 2.500. Lalu kita kalikan 3 dikali 2.500 tambah Y sama dengan 9.000. Di mana hasilnya adalah 7.500 tambah Y sama dengan 9.000. Kemudian 7.500 ini kita pindah ruaskan menjadi Y sama dengan 9.000 dikurang 7.500. Kita mendapatkan nilai Y sebesar Rp1.500. Dengan kata lain, satu buah buku seharga Rp1.500. Nah, sekarang kita sudah tahu kan berapa harga satu pulpen dan satu buku. Sekarang kita akan membeli 5 pulpen dan 2 buku. Berapa ya kira-kira yang akan kita bayar? Jadi harga 5 pulpen dan 2 buku adalah 5X tambah 2Y. Kita mengganti variabel X dan Y ke dalam harga 1 pulpen dan 1 buku. Sehingga menjadi 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500 sama dengan 12.500 ditambah 3.000. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya menjadi 15.500. Selanjutnya kita kembali ke permasalahan awal, di mana Nita membeli 5 pulpen dan 2 buku. Yang harus dibayar Nita adalah Rp15.500.